Halo Sobat Otomotif, video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengoperasikan transmisi otomatis pada kendaraan Mitsubishi Xpander. Pastikan Anda menonton video ini sampai habis ya, karena di sini saya akan menjelaskan selengkap-lengkapnya khusus buat Sobat Otomotif. Pergerakan handle transmisinya, dia bergerak lurus seperti ini. Di sini terdapat 6 posisi yang bisa kita pilih, yaitu posisi P, R, N, D, 2, dan L. Di posisi P atau parkir, posisi ini kita pilih ketika kendaraan sedang diparkirkan. Dan di posisi ini kita juga bisa men-starter engine untuk menghidupkan kendaraan. Ketika kita mau memindahkan handle transmisi dari posisi P ke posisi yang lain, kondisinya engine harus kita hidupkan, kemudian pedal rem kita tekan. Setelah itu kita menekan tombol push button yang ada di bagian depan handle transmisi. Setelah itu baru kita bisa memindahkan handle transmisi dari posisi P ke posisi yang lain. Kemudian di posisi R atau reverse, posisi ini dipilih untuk pergerakan kendaraan ke arah mundur. Setelah itu ke posisi N atau netral. Di posisi ini putaran dari transmisi tidak disalurkan ke roda penggerak, sehingga kendaraan tidak bisa berjalan baik maju maupun mundur. Tapi di posisi N, kita juga bisa men-starter engine untuk menghidupkan kendaraan. Selanjutnya di posisi D atau drive. Posisi ini untuk pergerakan kendaraan ke arah maju dengan 4 percepatan. Ya, perpindahan giginya dari gigi 1, 2, 3, dan 4. Nah, biasanya posisi D ini digunakan ketika kendaraan berjalan di jalan yang normal, seperti berjalan di daerah perkotaan. Selanjutnya di posisi 2 atau second hold. Posisi ini dipilih untuk mendapatkan tenaga yang cukup ketika kendaraan berjalan di jalan tanjakan, dan juga untuk mendapatkan pengiriman engine atau engine brake ketika kendaraan berjalan di jalan turunan, di mana kecepatan kendaraan dibatasi hanya pada 2 percepatan saja. Nah, biasanya posisi ini dipilih ketika berjalan di daerah pegunungan. Yang perlu diperhatikan, pada saat memindahkan handle transmisi dari posisi D ke posisi 2, maka kecepatan kendaraan harus kita turunkan terlebih dahulu atau ketika kendaraan sedang berjalan lambat. Selanjutnya di posisi L atau low gear. Posisi ini dipilih untuk mendapatkan tenaga yang lebih besar lagi ketika berjalan di tanjakan yang curam, dan juga ingin mendapatkan engine brake yang lebih baik ketika berjalan di turunan yang curam, di mana kecepatan kendaraan hanya ditahan pada 1 percepatan saja. Ini juga bisa kita gunakan pada perjalanan di daerah pegunungan. Nah, yang perlu diperhatikan sama seperti di posisi 2, ketika memindahkan handle transmisi dari posisi 2 ke posisi L, maka kita harus menurunkan kecepatan kendaraan terlebih dahulu atau ketika kendaraan sedang berjalan lambat. Kemudian di bagian samping handle transmisi itu ada switch overdrive. Ya, di mana switch overdrive ini hanya bisa kita fungsikan ketika handle transmisi berada pada posisi D saja. Fungsi dari switch overdrive sendiri itu untuk membatasi kecepatan kendaraan pada posisi D itu hanya sampai 3 percepatan saja. Nah, untuk pengaturannya kita cukup menekan tombol overdrive sekali, kemudian pada layar MID akan muncul overdrive off. Nah, di posisi ini kecepatan kendaraan ketika berjalan di posisi D hanya dibatasi sampai 3 percepatan saja.
Setelah itu, untuk mematikan sistem overdrive off-nya, kita cukup menekan sekali lagi tombol dari overdrive-nya. Maka pada layar MID, indikator overdrive off akan hilang. Kemudian pada saat kapan kita menggunakan switch overdrive? Yang pertama, ketika kita berjalan di daerah pegunungan dengan posisi handle di posisi D. Kita tekan langsung aja switch overdrive-nya. Kemudian pada MID muncul overdrive off. Pada kondisi ini, kendaraan akan dipertahankan pada 3 percepatan saja, sehingga mampu menghasilkan tenaga yang cukup ketika berjalan menanjak di daerah pegunungan. Kemudian kita juga bisa menggunakan switch overdrive ketika kita ingin memotong kendaraan yang ada di depan. Pada saat kendaraan kita pacu dengan kecepatan yang cukup tinggi, di mana kendaraan berada pada gear posisi 4, kemudian kita ingin memotong kendaraan yang ada di depan, kita cukup tinggal menekan tombol overdrive-nya. Nah, secara otomatis kendaraan akan berpindah dari gear 4 turun ke posisi gear 3, sehingga tenaga engine bertambah dan kita mampu menyalip kendaraan yang ada di depan. Nah, setelah kita memotong kendaraan yang di depan, jangan lupa kita tekan kembali switch overdrive-nya untuk menonaktifkan sistem overdrive-nya. Nah, secara otomatis posisi gear kendaraan akan berubah dari posisi gear 3 berubah menjadi posisi gear 4 untuk mendapatkan maksimum speed. Sama halnya seperti kendaraan manual ya. Ketika kita ingin memotong kendaraan yang di depan, biasanya kita menurunkan ke gigi yang lebih rendah. Kemudian switch overdrive bisa juga kita gunakan untuk mendapatkan engine brake ketika berjalan di jalan turunan atau ketika menikung pada kecepatan tinggi. Jadi pada saat kendaraan ingin menikung pada posisi kecepatan tinggi, di mana kendaraan pada posisi gear 4, kita tekan langsung tombol switch overdrive. Nah, posisi gear yang tadi di gigi 4 secara otomatis akan turun ke gigi 3. Ini akan menghasilkan engine brake sehingga kita bisa berbelok dengan baik. Kemudian setelah kita menikung, jangan lupa kita tekan lagi tombol overdrive-nya supaya posisi gear yang tadi pada posisi gigi 3 itu kembali lagi secara otomatis berpindah ke posisi gear 4. Demikian penjelasan dari saya bagaimana cara penggunaan transmisi otomatis pada kendaraan Mitsubishi Xpander. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sobat otomotif semuanya, baik yang ingin membeli kendaraan Mitsubishi Xpander ataupun yang sudah memiliki kendaraan tersebut. Sekian dan terima kasih.